Tuhan, senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah Dewasa Muda kali ini. Dan mari sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan kita, sama-sama terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa segala kasih anugerah-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari dan kami sungguh merasakan akan setiap karya kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau saat ini kami ada Tuhan, itu semua adalah bukti kasih Tuhan yang tak terduga dan begitu besarnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan saat ini Bapa kami rindu untuk berbuat bakti. Kami rindu untuk memuji, meninggikan dan memuliakan Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Dan mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat malam hari ini, kiranya untuk melawat setiap kami tanpa terkecuali. Dan biarlah ibadah kami saat malam hari ini boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan hanya memuliakan nama Tuhan. Segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba menghalang-halangi ibadah kami saat malam hari ini, menghalangi kami untuk kami belum mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini Bapa, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dewasa Muda dikasih oleh Tuhan, saat ini kita sekarang berbangkit berdiri. Mari bersama-sama kita merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita saat ini. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu,
setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada beserta dengan kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh ada bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur menjadi milik-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari kita setelah doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati dan urapi Tuhan, hamba-Mu akan berbicara, biar beliau dapat menyampaikan pesan daripada-Mu Tuhan seluruh dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Muda Rosiana Adinegara. Pada Ibu disilakan. Ya,
Shalom, puji Tuhan. Ya, saya Shalom. share screen dulu ya, supaya bisa. Baik. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih. Ini yang sudah membuat undangan, ini siapa? Cakep sekali ya. Desainnya cantik, saya suka kalau nggak terlalu besar orangnya, begitu ya. Baiklah, jadi sore hari ini satu kehormatan saya boleh bertemu dengan saudara-saudara yang terkasih di GPPS Palu. Di Surabaya kami punya satu persekutuan namanya PDL Olam, itu juga dewasa muda tapi mantan pemuda sebenarnya. Kami sebenarnya mau undang Ibu Lea, tapi Ibu Lea malah belum sempat-sempat datang ke acara kami. Nah, sore hari ini juga saya bersuka cita bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan baik, itu sungguh-sungguh satu anugerah. Luar biasa ya, kalau hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat itu rasanya syukur banget gitu. Memang kerinduan saya itu bisa bertemu lagi di Palu dan berkunjung khususnya ke sekolah gembala. Hanya saja nanti Tuhan yang tentukan. Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali kehidupan kita masing-masing terkait dengan semua keberadaan kita. Kita memang akan bicara soal manajemen hidup. Namun sebelumnya juga beberapa saudara mungkin pikir hanya tahu saya dari Surabaya, begitu ya. Saya ini sebenarnya saya perkenalkan lagi bahwa saya lahir besar dan mungkin sampai mati di GPPS ya. Banyak orang mengatakan kenapa sih kok selalu di GPPS ya, karena Tuhan sudah lahirkan di sini. Dapat suami juga dari GPPS. Suami saya Pak David dan anak kami satu-satunya Devina. Kalau ingat Devina, ingat Devinta ya, karena hanya selisih satu huruf saja. Devina dan Devinta. Nah, puji Tuhan. Jadi sore hari ini kita mau bicara soal manajemen hidup. Ini tema yang besar gitu ya. Apanya lagi yang akan kita bahas? Hidup ya hidup. Manajemen ya mengatur. Setiap orang punya sendiri-sendiri. Tetapi sore hari ini biarlah Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti. Kalau kita sedang tidak mengalami masalah, puji Tuhan. Tetapi saya selalu tidak percaya kalau ada yang berkata, saya nggak punya masalah. Atau misalkan di kelas begitu mengajar, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Yang pasti adalah bahwa itu mungkin di pertanyaannya sedang disimpan atau tidak ditanyakan. Kalau ditanyakan apakah ada masalah dengan kita dalam kehidupan, puji Tuhan nggak ada, semuanya baik-baik. Memang puji Tuhan, tetapi kita tidak hidup sendirian. Kita pasti hidup dengan orang lain. Paling tidak minimal ada dua dalam hidup kita, entah adik, entah kakak, entah orang tua, entah suami atau istri. Jadi sesuatu yang penyangkalan menurut saya kalau kita mengatakan saya nggak punya masalah apa-apa. Atau semuanya baik-baik saja dan beres. Itu menjadi satu doa. Tapi selama kita berada dalam kehidupan ini, ya tidak mungkin itu tidak terjadi. Nah, marilah kita melihat lebih lanjut. Saya membuat satu gambar di sini dan hari ini kita tidak banyak membaca, tapi banyak melihat gambar, berpikir, dan kita nanti pada akhirnya harus mengambil tindakan. Saya harus lihat waktu ya, nanti bagaimana supaya tidak lupa waktu. Oke, nanti dikasih ingat ya. Tidak apa-apa, siapa yang mau kasih ingat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada satu gambar. One day in my life. Suatu hari dalam hidup saya. Kita semua sudah melewati masa-masa kecil. Ya, ketika kita masih kecil, kita harus mengikuti sebuah kehidupan yang rutin. Nah, kerutinan itu mungkin terjadi dalam keluarga kita saat ini yang dialami anak kita, ya, atau mungkin keponakan kita. Siapa yang ada dalam rumah kita yang hidup dengan jadwal yang begitu teratur? Kalau bagi diri kita masing-masing ini mungkin sudah lewat. Atau sedang kita jalani tapi dengan ritme yang berbeda. Setiap hari ini kalau disuruh mengisi ya, apakah kita masih seperti ini? Suatu hari, setiap hari kita itu bangun. Kemudian kita sarapan, lalu kita pergi kerja atau kita sekolah pada waktu yang lalu selesai kita pulang, kemudian sore beristirahat sampai di rumah,
mungkin bermain, makan malam bersama, bercanda dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu istirahat dan tidur. Pagi, siang, malam, bangun, tidur kita lakukan terus. Lalu kita lulus dari sekolah, kalau kita masih SD pada waktu itu. Lalu SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita dewasa muda saat ini? Saya jujur mengatakan tahun ini 2021 itu seperti leap ya, seperti skip gitu, seperti nggak ada. Terasa sekali begitu cepat, khususnya bulan per bulan. Saya tidak tahu dengan rekan-rekan dengan saudara-saudara semua. Apakah mengalami keadaan di mana terasa begitu cepat? Sepertinya ini, mungkin Ibu Lina tahu juga ya. Baru selesai bikin laporan, sudah bikin laporan lagi. Kalau di lingkungan saya berada itu ada iuran tiap bulan. Dari tetangga, mereka kasih kartu. Begitu kartu datang, langsung kita ingat, sudah akhir bulan ya. Begitu kartu lagi datang, sudah akhir bulan ya. Atau barangkali kita sedang memikir dengan tabungan kita atau dengan lembar-lembar HP kita yang dipenuhi dengan catatan. Ya, sudah tanggal sekian ya, harus bayar kartu ini, harus bayar ini, harus bayar uang sekolah, harus bayar tagihan. Apapun yang ada dalam hidup kita yang begitu rutin, seolah-olahnya ya sudah kita jalani saja dengan apa adanya, dan kita mensyukuri itu bisa terjadi. Nah, kemudian tiba-tiba sesuatu itu tidak lagi menjadi rutin. Jadi poin saya begini, kita belajar, kita mau merenungkan firman Tuhan yaitu tentang manajemen hidup. Ini kenyataan hidup kita. Anak kecil, bayi lahir 24 jam dia punya. Kita punya 24 jam. Papa mama kita atau opa oma kita juga punya 24 jam. Nggak ada beda. Nah, di dalam kerutinan yang kita nikmati ini, apakah kita sedang bersyukur ataukah sedang mengeluh? Apapun keadaan kita, ya, setiap orang tetap punya 24 jam, tinggal bagaimana menjalaninya. Nah, ketika sesuatu terjadi yang disebutlah dengan pandemi, saya ganti slide ya. Udah, lihat gambar ini aja kita sudah lihat, kita sudah tahu dan ini gambar bercerita. Kenapa juga wajah-wajah cantik ini harus ditutup? Ya, saya nggak mau lagi cerita apa itu pandemi, kayaknya sudah jadi bagian hidup kita yang begitu banyak ya. Apa itu banyak kosakata, istilah-istilah. Tiba-tiba saja semua rutinitas yang kita miliki tadi, yang mungkin kita jalani dengan sukacita, yang kita jalani dengan mengeluh mungkin, atau yang kita jalani dengan sangat berat, tiba-tiba seolah-olah tidak ada lagi. Dalam pengertian berubah. Nah, lalu bagaimana? Perubahan itu apakah menjadi baik ataukah menjadi sesuatu yang buruk? Rutinitas kita bisa hilang karena kita sudah berpindah tempat. Rutinitas kita bisa hilang karena kita memang mengalami perubahan dari diri kita sendiri. Kita tidak lagi bisa misalnya bersantai-santai setiap sore karena kondisi pandemi. Tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang lain. Bahkan yang lebih parah, tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan orang-orang yang kita kasih. Karena mereka sudah nggak ada lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pergi ke Palu bulan Juni tanggal 19. 22 saya pulang. Dan ternyata selama 3 hari itu saya tidak menyadari bahwa rutinitas yang dialami keluarga saya itu salah satunya keluarga adik saya karena kami berempat bersaudara, satu sama lain dekat. Adik saya yang laki-laki selama saya di Palu dia kena COVID. Itu bulan Juni, keadaan semua baik-baik tapi dia sembunyikan dalam arti dia pikir nggak apa-apa. Ternyata dimulailah dengan kejadian tidak bisa menemukan rumah sakit untuk mertuanya. Akhirnya dirawat di rumah dan jadilah adik saya dan istrinya terkena. Dan ketika saya pulang, saya diberitahu, oh, mertua sedang sakit loh, tidak dapat rumah sakit. Oh, kenapa? Begitu gawat, iya. Sampai turun di bandara, baru dengar Bapak Pendeta Sewi, almarhum, dipanggil Tuhan. Nah, saudara, sejak itu saya betul-betul dalam hidup saya selama tahun ini itu mengalami satu keadaan yang saya boleh katakan seperti krisis. Karena setiap hari saya mendengar berita duka dari keluarga, dari teman, dari jemaat, dari temannya jemaat, dari keluarganya jemaat, itu benar-benar secara hurufiah adalah tiap hari sejak 22 Juni.
Itu salah satu bentuk krisis yang saya katakan tidak lagi bersifat rutinitas. Jadi bulan Juni 22, satu minggu mencoba memahami semua, bulan Juli yang paling parah. Berada dalam kondisi yang begitu berat sekali, karena saya harus meletakkan semua rutinitas, tidak bisa mengajar, tidak bisa mengerjakan yang lain, berfokus kepada menolong orang-orang yang sedang mengalami keadaan menderita. Dan dalam bulan Juli itu juga 3 orang yang dalam keluarga kami, dua keluarga, satu adalah teman pelayanan yang sudah seperti keluarga, meninggal berturut-turut. Hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabtu. Dan semuanya tanpa ada upacara pemakaman, tanpa ada yang datang, semuanya cepat sekali. Itu bagi saya menimbulkan sesuatu yang tidak biasa. Suatu perubahan, baiklah, saya bisa mencoba untuk memahami. Tetapi perubahan yang begitu cepat, yang begitu berat, itu tidak mudah. Itu yang saya alami pada bulan Juli. Saya yakin, Mbak, saudara-saudara di Palu juga mengalami kondisi-kondisi yang mungkin tidak berbeda jauh. Jadi kalau dikatakan apa itu pandemi? Pandemi ya isinya cerita. Cerita yang bermacam-macam dan tidak semuanya itu sesuatu cerita yang mungkin pengen kita kenang. Tidak. Saya menceritakan satu lagi kondisi ketika awal pandemi. Jadi kalau bulan Juli kemarin saya pribadi mengalami begitu banyak hal yang menekan. Tahun lalu 2019 ya. Pandemi kita mulai 2019 kan ya. 2019 pada bulan Maret saya ada di luar kota di Jogja. Pulang dari Jogja, wah, mulailah banyak batasan-batasan. Dan saya ingat betul bulan Mei 2019, aduh rasanya saya mengalami stres. Karena apa? Perubahan yang tidak saya inginkan itu terjadi. Anak yang biasanya sekolah, di sekolah harus sekolah di rumah. Banyak kejadian-kejadian yang lain. Suami saya sakit, dan pokoknya keadaan yang rasanya itu ingin kembali ke rutin, ke zona nyaman. Nah, lalu bagaimana? Kita tidak punya pilihan dalam kondisi seperti itu. Nah, tentunya kalau saya memberi kesempatan kepada saudara bercerita, saya pun akan mendengarkan banyak kisah, saya yakin. Tapi mungkin berikutnya ya. Jadi, kalau dikatakan masa pandemi, itu satu demi satu pasti ada kondisi yang namanya krisis. Nah, krisis itu apa? Mari kita melihat. Krisis itu adalah suatu waktu yang punya beban kesulitan yang begitu intens. Nah, coba kita berpikir, apakah kita sedang mengalami pada saat ini? Atau kita pernah mengalami, semoga ke depan tidak terlalu menjadi masalah yang terlalu berat. Tetapi krisis itu pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap orang pada waktu-waktu tertentu. Entahkah secara pribadi atau secara bersama-sama. Jadi kalau kita memahami apa sih krisis? Ada krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis pangan, atau krisis apapun. Krisis kehidupan rohani, krisis sukacita. Krisis itu sesuatu kesulitan, keadaan yang sebenarnya berbahaya. Jangan sampai kita mengalami krisis iman. Ya, krisis juga disebutkan di sini. Suatu waktu ketika keputusan sulit dan penting itu harus dibuat. Nah, saudara-saudara, apakah saudara orang-orang yang mudah membuat keputusan? Coba saya akan stop di sini. Kalau saya boleh bertanya, siapa di antara kita yang paling gampang membuat keputusan? Bagaimana saya mau cari ini ya? Nah, sudah. Ya, saya bisa lihat semuanya. Siapa di antara kita yang mudah membuat keputusan? Boleh angkat tangan. Gampang aja keputusan apa ya? Besar kecil pokoknya kita easy going. Paling mudah ya, Frans ya. Nah, yang lain bagaimana? Gampang enggak bikin keputusan? Kok nggak banyak yang angkat tangan? Susah. Ya, susah ya. Nah, susah sekali. Baiklah, terima kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya itu adalah orang yang paling sulit membuat keputusan. Benar. Dan juga ketika saya masih muda, itu saya adalah orang yang introvert. Saudara tahu orang yang introvert ya? Orang yang introvert itu tidak mau
tidak mau cerita kepada orang lain, tidak butuh orang lain, berbahaya sekali ya. Bahkan dulu saya sempat berpikir, sudahlah, saya nggak butuh orang lain, saya pun juga nggak perlu menikah gitu. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Sudah introvert, sulit bikin keputusan. Bisa dibayangkan seperti apa itu ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan sekali. Tetapi kita tetap menghadapi, meskipun kita belajar, nah pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, saya belajar untuk harus bisa membuat keputusan. Nah, kadang-kadang ada kondisi di mana kita itu sulit harus membuat keputusan. Bisa keputusan karena diri kita sendiri, bisa keputusan yang harus dibuat menyangkut orang lain, atau orang lain membuat kita harus membuat keputusan. Nah, di dalam firman Tuhan ada begitu banyak kisah dan contoh ketika harus membuat keputusan karena diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Mulai dari Yesus sendiri ketika menghadapi pencobaan harus memilih yang mana. Kalau kamu mau seperti ini, kamu akan mendapatkan. Kalau kamu menerjunkan diri, kamu akan mendapatkan. Berapa banyak dalam hidup kita sehari-hari, kita itu diberikan satu keadaan yang membuat kita harus memilih. Dan kadang-kadang pilihan itu segampang kita mau beli soto pakai telur apa nggak pakai telur. Kita mau beli nasi pecel yang pakai sayur apa nggak pakai sayur. Itu pilihan yang tutup mata begitu ya. Tetapi ketika harus membuat keputusan, saya ini mesti menikah sama dia apa enggak? Saya ini mesti pindah kerja atau enggak? Saya mau pindah pelayanan apa enggak? Atau sesuatu yang lebih sulit lagi dari itu. Ya, puji Tuhan kalau kita menjadi orang-orang yang tidak punya masalah dalam hal ini. Tetapi tidak selalu keadaan itu sesuai yang kita harapkan. Dulu kita pikir, sudahlah apa itu pandemi, baru dengar sekarang. Mungkin endemi, ya dengar. Tapi begitu berkepanjangan, kita harus segera buat keputusan. Ya, maaf kalau terlalu panjang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita seperti saat ini, melihat kepada gambar ini, kita bisa melihat adanya, adanya satu, dua jalur yang harus diperhadapkan kepada kita. Ini sebuah ilustrasi bahwa kadang-kadang kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini kondisi krisis buat saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya. Nah, kita akan kembali ke gambar ini, tetapi saya berharap kalau misalnya saudara tidak sedang dalam keadaan ini, barangkali suami atau istri kita, atau adik kita, atau seseorang sahabat kita, atau mungkin jemaat di mana kita melayani, sedang bertanya kepada kita, apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, mari kita membaca beberapa bagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca dalam Keluaran 4 ayat 2. Keluaran 4 ayat 2. Ini saya shortcut aja. Ya, harus dilihat. Dalam kitab Keluaran 4 ayat 2, kita membacanya. Saya akan membacakan untuk saudara. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, kita tidak sedang membaca, karena bukan Bible study, kita tidak membaca secara keseluruhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan kita secara pribadi mengalami satu krisis, satu keadaan yang sulit untuk membuat keputusan. Musa ini seorang yang sudah cakap. Dia cukup umur, matang, dan dia dipersiapkan sedemikian lengkap secara pendidikan, secara apapun pelatihan. Tapi ada satu ketika dia harus diberi tugas untuk memimpin. Dan ini menjadi sesuatu yang harus membuat keputusan. Saya nggak berani, saya tidak mau. Ada satu momen sedikit ya, ada satu ketika di mana seseorang itu akan merasa, saya berani nggak ya? Saya ambil nggak ya keputusan ini ya? Saya harus ini nggak ya? Apapun keputusan itu, besar atau kecil, siapapun kita. Nah, ketika Musa sedang menghadapi krisis keadaan yang berat, apakah dia harus maju atau tidak? Akhirnya dia sebenarnya memilih tidak. Berat bagi saya, nggak berani saya.
Tapi kalau seseorang harus hidup di dalam rencana Allah dan Musa dipilih untuk menjadi bagian dari rencana Allah, harus belajar untuk mengerti dan taat. Dan itu tidak mudah. Nah, bagaimana sore hari ini kita mau melihat pada hal-hal kecil-kecil yang coba kita lihat, situasi-situasi, supaya kita bisa menyadari bahwa kita harus tidak boleh diam, kita harus melakukan sesuatu. Memanage apa yang ada pada kita. Jadi Tuhan menolong Musa untuk bisa membuat keputusan dan mau berkomitmen dan mau menerima tugas yang besar di tengah-tengah ketidakberaniannya. Nah, ketidakberanian ini adalah sebagai salah satu bentuk dari krisis pribadi yang tidak jarang kadang-kadang kita tidak ceritakan. Kita sungkan, kita malu, kita berat hati, kita tidak katakan. Ini krisis yang kadang-kadang bisa cuma sebentar. Kadang bisa cuma bergumulnya seminggu, tapi bisa sebulan. Apa yang harus saya lakukan? Ini secara pribadi, pergumulan pribadi yang tidak menyangkut orang lain. Dalam arti ini aku sendiri loh yang harus berhadapan dengan Tuhan. Mengambil porsi ini. Mungkin ada yang akan ditugaskan untuk menjadi kepala cabang atau kepala pos PI atau jemaat di mana. Itu artinya satu tugas yang harus dikomitmenkan secara pribadi. Nah, ketika Musa ini sedang bingung seperti itu, Tuhan menanyakan, apa yang ada di tanganmu itu Musa? Tongkat. Jadi dengan satu tongkat ini, Tuhan mau menolong Musa untuk mengerti dan mempelajari apa yang menjadi rencana Tuhan dan bagian yang harus dia kerjakan. Dan tongkat ini menjadi satu momentum ketika Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Ada satu titik di mana Tuhan akan menolong kita untuk bisa menjadi jelas apa yang Tuhan kehendaki. Dan tidak jarang Tuhan memakai satu hal. Ada satu ketika, satu peristiwa yang membuat kita confirm, membuat kita yakin. Baiklah, saya akan ingat. Jadi tongkat ini bukan sesuatu tongkat yang disakralkan atau apa, tetapi kadang-kadang untuk menolong, kamu punya apa sih? Aku cuma ada tongkat. Nah, dengan tongkat ini loh Tuhan bisa mendemonstrasikan kuasanya. Kita lanjut ya. Maaf kalau saya akan melihat kepada beberapa situasi, tidak membahas satu perikop. Peristiwa yang kedua, barangkali ini peristiwanya ibu-ibu, peristiwanya keluarga. Ya. Saya tidak baca ya, tetapi dalam bagian ini adalah peristiwa ketika pelayanan Nabi Elisa kepada seorang wanita di Sunem. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Dikisahkan atau dalam kejadian ini, wanita ini punya hutang, terbelit hutang. Kita nggak ceritakan kok dia bisa berhutang bagaimana. Saya juga berhutang, dan saya tahu rasanya bagaimana kalau harus melunasi hutang. Bagaimana dengan saudara? Apakah saat ini mungkin kita sedang mengalami kondisi seperti ibu di Sunem ini? Udah kepepet, udah krisis. Kayak seperti pandemi, kayak sesuatu yang membahayakan, mengancam. Kalau nggak bayar hutang, 2 anakmu tak ambil sebagai budak. Waduh, itu bagi si ibu ini satu krisis ya. Dia nggak bisa lagi mengandalkan suaminya, tak ada suaminya. Mau mengandalkan tetangga, sama-sama nggak punya. Kondisi pada waktu itu sulit. Nah, di masa pandemi kemarin, apa yang nggak sulit? Kalau saya di Surabaya, saya masih ingat itu berawal Mei 2019, terus berlanjut 2020. Di tahun 2020 itu benar-benar ada satu krisis yang termasuknya adalah krisis finansial. Bukan hanya pada saya, keluarga, kemudian teman-teman, jemaat, dan banyak orang yang berkeluh kesah. Termasuk teman yang selama ini seperti menjadi donatur pun dia harus mem-PHK banyak karyawannya. Tapi puji Tuhan ya, saya punya satu cerita. Kalau ibu ini mengalami minyak, saya punya satu cerita tentang begitu banyak teman yang minta tolong. Bisa pinjam uang atau bisa apa. Saya minta pekerjaan apa saja, pokoknya saya bisa bekerja. Suami saya di PHK. Itu berjalan berulang-ulang. Saya mikir, aduh, apa yang bisa saya lakukan ya? Belum lagi orang tua sekolah minggu bilang, aduh tante tolong beli saya punya barang ini. Saya punya berambang masih banyak. Saya pernah cerita sama Bu Lea dan Bu Milka pada waktu itu ya, bahwa ada seorang murid sekolah minggu, mamanya itu menjual berambang merah itu. Lalu dia tidak ada yang beli karena biasa suplai ke restoran, tidak ada yang beli, catering tidak ada yang beli. Semua pada waktu itu pokoknya turun semua gitu.
Lah, saya pikir, oke lah, saya bantu. Saya beli 5 kilo, saya beli lagi 2 kilo, saya bagi-bagi. Tapi dia terus tawari, tolong tante beli lagi, saya sudah beli banyak, ini tidak laku. Akhirnya Tuhan kasih cara, coba do something. Nah, berambang itu singkat cerita, diolah. Saya jual, saya goreng-goreng gitu dengan dibantu oleh satu pembantu, kemudian dijual. Dan ketika dijual laku, mereka bisa suplai terus, ini sesuatu untuk menolong dan memberikan jalan keluar dari apa yang ada. Saya juga pernah sekian tahun yang lalu, pernah mengalami begitu banyak hal yang sangat sulit. Dan Tuhan memberikan satu jalan keluar ketika saya sedang berdiri di depan rumah. Apa yang ada di depanmu? Pohon. Di depan saya bilang ada pohon, ada daun-daunnya banyak itu. Dan itu adalah pohon belimbing. Lalu dari pohon belimbing itu Tuhan kasih hikmat, entah bagaimana caranya saya bisa buat minuman. Saya bisa buat minuman dan akhirnya bisa menggandeng teman yang berjualan botol, berjualan gula dan sebagainya. Hanya dengan pekerjaan yang sederhana, ternyata minuman ini bisa dijual oleh depot, dijual oleh apa. Saya sudah tidak hitung yang namanya uang berapa, tetapi semangat yang ditimbulkan pada waktu kondisi krisis dari apa yang ada. Kembali ke sini. Krisis yang dialami oleh perempuan Sunem ini. Dia merasa begitu terancam. Anak mau diambil. Bisa bayangkan. Nah, kemudian dia datanglah kepada hamba Tuhan, ada Elisa, dan Elisa mengatakan, apa yang bisa aku perbuat? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Keadaan krisis berpikirnya adalah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi dia mulai pikir, oh saya cuma punya sedikit minyak. Nah, dari minyak itu pun ada jalan keluar. Ya, kita sudah tahu semua ceritanya. Tetapi keadaan itu menjadikan si ibu ini punya jalan keluar. Kenapa? Karena dia berharap kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita yang tidak kita sadari? Berikutnya, ini peristiwa yang begitu terkenal. Tapi saya mau ulangi lagi di sini. Ada suatu peristiwa ketika semua orang sudah begitu kelelahan, intinya krisis makanan. Tidak ada makanan. Bagaimana kalau dihadapkan pada keadaan seperti itu? Kita nggak mengalami ya, tidak pernah mengalami krisis makanan kan, puji Tuhan. Tapi kalau harus memberi makan satu panti asuhan, harus memberi makan satu gereja, harus memberi makan satu jemaat, mungkin dengan suplai sembako, itu angka, itu yang keluar adalah angka. Ya, jemaat di tempat kami melayani lansia. Jadi sampai hari ini masih belum boleh, di mana itu jemaatnya juga kecil. Tapi tiap bulan kami harus menolong dengan pelayanan diakonia. Jadi kadang-kadang berpikir, aduh, apa yang ada? Beberapa awal tahun lalu, kami tidak punya uang sama sekali untuk menyediakan sembako untuk 40 orang. Tuhan itu bisa kirim orang mengirim beras sampai 12 karung. Ya, 12 karung waktu itu. Sudah kami kemas, kami bagi, akhirnya terbagi, lalu ada lebih. Kami pikir siapa lagi yang memerlukannya. Sungguh kami nggak menduga ternyata sahabat kami yang dekat, teman saya SMA, ada 4 keluarga yang lain, mereka sedang tidak punya pekerjaan karena pandemi. Apa yang harus dilakukan kalau mereka itu tidak mau cerita? Kami juga tidak menelpon-nelpon, kamu sedang bagaimana? Karena kondisi yang membuat kita kadang-kadang membatasi diri. Nah, singkat cerita bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu jalan keluar untuk memanage apa yang ada dengan diberikannya kita hikmat. Nah, pada kondisi ini kita jelas tahu bahwa yang ada pada kami saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu loh jumlah yang nggak cukup, nggak mungkin. Semua murid sudah berlogika. Mana cukup, mana mungkin. Krisis, ini keadaan krisis. Tetapi Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Ya ini, sudah 5 roti 2 ikan. Nggak ada lagi yang lainnya. Tapi kalau itu dibawa kepada Tuhan, dijalani bersama dengan Tuhan, kita tahu akibat dan dampaknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ada 3 hal ya. Kita lihat di sini. Memang kondisi kita pandemi. Mungkin nggak tahu kalau ini sudah selesai atau belum, tetapi kondisi kita pandemi. Kemudian kita lihat ada seseorang yang mengalami keadaan sulit.
dan merasa tidak mampu. Sama seperti kita mungkin ketika pandemi kita nggak mampu. Apa yang harus kita lakukan? Kondisi yang dialami oleh wanita Sunem ini. Krisis, ini krisis keluarga yang luar biasa. Bukan hanya krisis keuangan, ada ketakutan, ada kecemasan. Nanti saudara baca lagi dalam 2 Raja-Raja 4. Coba dibaca dengan perspektif yang berbeda. Kalau kita baca Alkitab, kemudian kita lihatkan konteks yang sekarang. Luar biasa Tuhan kita. Dan kemudian peristiwa dalam sebuah, memberi makan 5.000 orang. 5.000 bukan main-main, jumlah yang sangat signifikan banyak. Nah, apakah kebutuhan kita seperti dalam keadaan itu? Mungkin keadaan kita saat ini sedang mau memerlukan nilai uang yang begitu besar, dan kita nggak punya apa-apa. Kita merasa kita nggak punya apa-apa. Nah, life management. Apa yang kemudian kita harus lakukan untuk mengelola hidup kita? Ketika kita mengelola, kita mengatur, itu bukannya tanpa resiko. Ada resiko, ada konsekuensi, ada kesulitan, ada masalah. Dan ada banyak hal yang di luar kemampuan kita. Bisa jadi saat ini kita sudah menghitung. Kalau saya mau mengambil keputusan ini, coba lihat, data saya menunjukkan saya secara keuangan tidak cukup. Kalau saya mau studi, saya mau apa? Banyak keterbatasan. Tetapi mau tidak mau, kita tidak bisa berdiam diri. Kita bukan orang-orang yang melarikan diri. Kita bukan orang-orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Justru karena kita sudah adalah orang-orang yang anak-anak Tuhan yang sudah harus menghadapi kehidupan, maka kita harus melakukannya dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Lihat gambar ini apa yang kita pikirkan. 2 butir telur dan 1 potong tahu. Aduh, apa sih Bu Rosi kok hari ini bawanya kayak begini-begini ya. Saya mau kita melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan itu bisa pakai hal-hal yang seringkali kita lewatkan. Seringkali tidak kita pikirkan. Tapi kita mengeluh. Aduh, saya nggak punya, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Padahal dengan apa yang ada pada kita itu bisa mengatur, mengelola, mengembangkan. Dengan gambar ini mari kita lihat. Barangkali memang secara literal, secara hurufiah, di rumah kita sedang hanya ada sedikit saja logistik. Tidak banyak stok di kulkas. Itu kalau secara makanan ya. Kalau zaman-zaman yang kos, orang-orang yang kos itu bisa merasakan. Tapi ketika pandemi, semua orang nggak bisa berbelanja, tidak ada tukang sayur. Bisa jadi makanan di rumah kita pun juga menipis. Nah, tapi bagaimana dengan aspek kehidupan kita yang lain? Apa yang saat ini menjadikan kita terbatas? Ketika peristiwa bulan Juli yang lalu, begitu banyak orang kekurangan oksigen. Aduh, saya sempat ada 2 malam, tengah malam, saya tuh nggak bisa tidur, ikut sesak nafas. Saya tidak sakit. Tapi menghitung, orang yang baru kami kirim tabung, menelpon, Ibu, tabungnya ini hanya cukup sampai 2 jam lagi. Sementara stok tabung kosong. Aduh, krisis itu luar biasa ya. Kadang-kadang kita di luar kemampuan kita. Nah, jadi melihat ini, barangkali kita sedang memikirkan. Apakah benar? Kita sedang memikirkan seperti seorang wanita yang di Sunem. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Aku cuma punya telur atau punya ini. Atau mungkin seperti Musa yang sudah punya banyak tapi dia merasa, saya gak bisa, gak berani, gak mampu, terlalu besar. Seolah-olah gak punya apa-apa, gak punya kemampuan. Atau seperti 12 murid. Yang dilihat adalah yang fisik. Ini orang ribuan. Sudah dikasih makan, bagaimana? Ini tantangan begitu besar. Yang kita punya, kekuatan kita kecil sekali. Apakah ini yang sedang terjadi pada kita? Semoga Tuhan memberikan kekuatan. Nah, kalau kita melihat berikutnya, soal ini sesuatu yang gambar yang sangat tidak asing. Di sebelah kita masing-masing kita sedang punya. Berapa lembar saya nggak tahu. Tapi seringkali ini menjadi fokus yang membuat kita membatasi kuasa Tuhan. Tanpa kita sadari, termasuk saya. Kadang-kadang berpikir, waduh ada pelayanan yang harus membutuhkan dana sekian. Aduh dari mana ini? Ya, kita selalu belajar ya dari hamba-hamba Tuhan yang sudah mengajarkan kita, para senior kita, para pemimpin kita. Hidup dengan iman, termasuk dalam hal keuangan. Ini pun adalah bagian yang harus dikelola. Logistik yang kita miliki, keuangan yang kita miliki.
Nah, kemudian yang berikutnya. Ini sekarang kita mau berfokus di sini sebentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikah ataupun belum, kita bagian dari keluarga. Kita pernah sekolah dan barangkali kita sekarang sedang menempuh pendidikan atau akan menempuh pendidikan. Ini diri kita sendiri ya. Pekerjaan, saya yakin kita semua sedang bekerja, entah sebagai apapun. Pekerjaan itu adalah bagian dari hidup kita yang menghabiskan waktu 8 jam dalam 24 jam atau lebih ya. Kemudian pelayanan. Ini juga sesuatu yang ada dalam hidup kita masing-masing. Kemudian juga pribadi kita, apakah kita sedang mengalami satu penyakit ataukah kita mempunyai cita-cita dan angan-angan yang belum kita sampaikan atau kita sedang memikirkan masa depan yang sangat jauh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau masa depan itu pikirannya anak-anak muda ya. Anak SMA, anak kuliah itu, oh nanti kamu punya masa depan. Lupa kalau ada orang yang sudah umurnya 50 itu juga pikir untuk masa depan. Ada orang umurnya 70 pun juga bicara soal masa depan. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika kita hidup di era yang baru ini dengan begitu banyak aturan, begitu banyak keterbatasan, bagaimana? Apakah yang berubah dalam keluarga kita? Apakah yang berubah dalam kehidupan belajar kita? Semua serba online. Anak-anak SD sekarang mengkhawatirkan mereka tidak bisa menulis tangan yang baik. Mereka tidak punya kosakata yang baik, tidak mampu untuk menuliskan kalimat dengan benar. Dampak dari krisis yang ada yaitu di masa pandemi dengan sekolah virtual. Bagaimana dengan pelayanan? Waduh, ini juga terdampak sekali. Khususnya di berbagai tempat dengan berbagai bentuk pelayanan, banyak sekali yang harus disesuaikan. Ini adalah yang harus kita kelola. Keluarga harus kita kelola. Pekerjaan, kemudian pelayanan. Masa depan pun kita harus membuat rencana. Tidak ada bagian yang kita katakan, oke, saya tidak perlu mengurus semuanya itu, saya sudah bebas. Tidak selalu demikian. Nah, mari kita ambil waktu sejenak. Kita mungkin sedang berpikir tentang hal-hal yang bersifat tantangan. Entah tantangan melunasi hutang, hutang uang, hutang janji, hutang budi, atau apakah kita sedang mengalami krisis tidak berani membuat keputusan dan berkomitmen. Atau kita sedang dipenuhi dengan kekhawatiran yang begitu menekan. Lalu kita lupa sampai ada orang yang bertanya. Kalau Musa yang bertanya, Tuhan, apa yang di tanganmu? Tongkat. Ibu janda Sunem itu ditanya oleh Elisa, oleh hamba Tuhan. Kamu punya apa? Gak punya apa-apa. Ternyata punya minyak sedikit. Lalu yang murid-murid, 12 murid dan semua orang itu, ini satu kebutuhan yang begitu besar. Sama mungkin dengan kebutuhan kita hari ini, untuk menyekolahkan anak, untuk apa saja. Kemudian kita pikir sudah nggak ada lagi, spare-nya udah nggak ada. Lalu seperti Yesus bertanya kepada murid-murid, apa yang ada? Ini cuma ada hanya 5 roti, 2 ikan. Mungkin kita bisa lapor saja, saya nggak punya apa-apa lagi, sudah habis semuanya. Nah mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri waktu 1 menit bukan 2 menit. Coba mulai kita pikirkan, kita ini sedang punya apa yang kita tidak ingat. Saya ulangi ya, kita sedang punya apa yang kita nggak ingat. Saya beri waktu 1 menit, kita diam sebentar. Kita sedang menyia-nyiakan apa yang kita tidak ingat, kita tidak sadari. Apa yang ada padamu? Itu menjadi pertanyaan yang kita perlu renungkan pada sore hari ini. Apa yang ada padamu yang kita mungkin tidak sadari? Baik. Saya selalu punya prinsip dalam pengalaman hidup saya, Tuhan itu tidak pernah mengabaikan apapun yang kita miliki. Artinya apa?
Saudara ingat ketika peristiwa tentang talenta ya. Kalau ada satu orang diberi talenta 1, dia pun harus mengembangkannya. Kemudian kalau dia punya talenta 2, dia harus mengembangkannya. Dan kalau dia punya talenta 10, dia pun harus mengembangkannya. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan apapun yang kita miliki. Nah, saat ini apa yang ada pada kita, saya ulangi, yang mungkin kita tidak sadari dan kita sudah mengabaikan. Padahal Tuhan mau dengan semuanya itu kita melakukan dan kita berkarya dan kita mengembangkan. Sudah mulai menemukan? Kenapa ya, sebentar. Boleh saya minta seseorang untuk merespon, boleh dibuka mic-nya, 1 atau 2 orang. Apa yang mungkin tidak kita sadari, kita sedang miliki, tapi kita melupakannya. Dan itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menolong kita menyelesaikan atau menjadi jawaban untuk kita menyelesaikan masalah kita. Ada yang mau merespon? Baiklah, kalau tidak ada akan saya lanjutkan ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika minyak itu dimiliki oleh seorang ibu janda, kemudian Tuhan memberkati sedemikian melalui Nabi Elisa dan itu cukup untuk menyelesaikan kebutuhan atau masalah dan menjadikan solusi sehingga singkat ceritanya ibu ini bisa menyelesaikan hutangnya dan anaknya tidak jadi diambil, tidak dijadikan budak. Kemudian 5 roti 2 ikan, Tuhan mencukupkan. Tongkatnya Musa akhirnya membawa Musa sampai menyeberang Laut Merah dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pada sore hari ini mungkin kita tidak menyadari bahwa kita punya sesuatu yang Tuhan sedang pertanyakan. Kamu sedang punya apa yang tidak kamu kembangkan? Kamu sedang punya apa yang belum kamu kembangkan? Yang belum kamu gunakan untuk mengatasi keadaan di masa pandemi ini? Mungkin kita pikir, semuanya baik-baik. Berarti kita belum melakukan lebih banyak lagi. Karena di luar sana masih banyak orang yang memerlukannya. Ya, saya lanjutkan lagi, ini agak terhenti nih sebentar. Saya mengutip apa yang ditulis oleh teman baik saya, kami teman satu pelayanan juga. Dia mengatakan dalam sebuah diskusi, dan saya mau mengutipkan untuk kita semua. Fondasi dan bangunan iman menentukan kekuatan, ketabahan, dan ketekunan seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Pada malam hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sedang berpikir, iman saya kuat, puji Tuhan. Fondasi bangunan saya juga demikian. Dan kita memiliki kekuatan, kita memiliki ketabahan, dan kita memiliki ketekunan. Sehingga dengan demikian kita menjadi seorang yang kuat menghadapi badai kehidupan. Kalau ini terjadi pada kita, segala puji syukur. Tapi mari kita lihat, apakah ada di antara kita, maksud saya keluarga kita, teman-teman kita, yang sedang memerlukan pertolongan kita, sedang memerlukan support dari kita untuk mereka menjadi imannya kuat. Dan kita mau menjadi sebagai orang yang bertanya, memberikan solusi, apa yang ada padamu yang bisa dikembangkan. Saat ini saya di rumah, saya mau cerita sedikit sebagai satu kesaksian. Pada tahun 2019, saya sehari-hari adalah mengajar. Dan puji Tuhan ketika saya mempunyai anak saya masih bayi pada waktu itu, jadi sekitar 10 tahun yang lalu saya memutuskan berhenti bekerja. Ketika berhenti bekerja, otomatis biasa menerima gaji, tidak lagi. Lalu belajar hidup dengan percaya. Nah, saya berdoa, Tuhan tidak bisa begini, kami harus membiayai banyak hal. Nah, Tuhan membuka jalan dengan memberikan murid. Lalu saya mau bekerja di rumah, menolong anak saya bertumbuh, lalu saya mengajar dari rumah, mengajar, pokoknya bisa atur waktu.
Nah, puji Tuhan, Tuhan memelihara selama 5 tahun dengan berkat-Nya. Tuhan mengirimkan murid, ada yang orang Inggris, orang Amerika, orang Australia, orang Korea. Pokoknya mereka mau belajar bahasa Indonesia. Dan mereka adalah para misionaris. Seolah-olah saya hanya mengajar saja, menerima gaji, selesai, ya sudah rutin ya. Tapi satu kali Tuhan ingatkan sedemikian. Apa yang ada padamu? Ya kemampuan saja untuk menceritakan bagaimana menolong mereka belajar. Lalu Tuhan mau saya melihat lebih jauh lagi. Lalu diingatkan, coba lihat. Mereka itu misionaris menjual hartanya semua, meninggalkan keluarganya, datang ke Indonesia untuk mengabarkan Injil. Lalu saya mulai menyadari. Dan mereka tidak punya banyak waktu. Biasanya waktunya paling lama 1 tahun. Begitu surat habis harus pulang. Kemudian saya tiba-tiba diingatkan pada tahun itu ya. Lalu apa yang saya lakukan dengan keterbatasan waktu yang ada? Ada satu momen yang membuat saya begitu sadar bahwa saya harus mengerjakan sebaik-baiknya karena waktu yang sangat terbatas. Dan benar juga, ketika pandemi terjadi, semua murid saya pulang. Baik punya visa maupun tidak punya visa, pulang semuanya. Akhirnya menjadikan semuanya 0. Lalu bagaimana? Krisis ya? Benar krisis. Saya mulai sedikit berpikir, Tuhan kenapa? Satu yang membuat saya bersyukur adalah Tuhan mengizinkan saya sehat tanpa harus mengalami kondisi susah nafas dan sebagainya. Tapi krisis. Semua muridnya pulang, lalu saya punya banyak waktu dan saya tidak mempunyai uang. Nah, mulai berdatangan. Ternyata bukan saya sendiri yang saya tadi ceritakan, teman, keluarga, lalu bilang, tolong ya, ini saya mau PHK orang, bagaimana caranya, kamu bisa kasih nasihat saya. Nah, saya pikir, waduh, semua orang sedang mengalami krisis, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, pada saat itu Tuhan memberikan hikmat. Apa yang ada padamu? Saya katakan, Tuhan, saya cuma punya rumah, ini ada ruangan, dan ini ada tempat, apa saja. Terserah, Tuhan mau lakukan apa. Yang penting saya bisa melakukan sesuatu dan tetap melayani. Tidak lebih dari 2 bulan, karena berkat kemurahan Tuhan, ada teman yang mengatakan, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menolong pegawai saya yang mau saya PHK? Tuhan memberikan hikmat. Dia bisa apa? Dia bilang dia bisa membuat sambal. Ya sudah, mari. Jadi akhirnya membuat sambal. Lalu teman lagi. Dalam waktu 1 bulan, mata ini seperti terbuka. Mencari saudara-saudara seiman di gereja, di mana, oh kamu punya apa? Mari kita bekerja sama. Saya membuatkan grup WA, asalnya hanya 12 orang, 20 orang menjadi 25, sekarang sudah menjadi 130. Semuanya berjualan dan semuanya itu tidak menjadi putus asa. Semua saling menolong. Ketika banyak saudara-saudara yang sedang mengalami isolasi mandiri, supply itu kita berikan dari teman-teman dalam grup kita. Pada waktu itu benar-benar Tuhan ingatkan, udah nggak ada murid, semuanya pulang, punya banyak waktu, lalu nggak melakukan apa-apa. Harus melakukan sesuatu. Jadi mulai dengan 1 makanan dijual mendapat uang. Makanan kedua, makanan ketiga. Dapat untung, dibantu lagi untuk yang lain. Terus berputar dengan berkat Tuhan. Puji Tuhan itu sudah berjalan kira-kira 2 tahun sampai sekarang. Ada untung, ada. Dan itu bukan hanya untungnya, tetapi membuat orang-orang bersemangat, semua yang di dalam grup itu bersemangat, itu adalah sesuatu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hal yang sederhana, Tuhan yang ada pada saya adalah daftar nama, WA. Yang ada pada saya adalah kemauan untuk bisa bercerita. Kamu punya apa, lakukan sesuatu. Nah, puji Tuhan akhirnya dengan berkumpul 1 orang, 2 orang, mencoba menggali apa yang selama ini nggak pernah. Ada satu cerita, satu saja tambahan. Sudah umurnya 55, di PHK, dia punya anak 2, lalu dia nggak punya pekerjaan. Saya bilang, bantu menjadi kurir. Menjadi kurir itu sekali kirim 10.000. Tapi sehari dia bisa kirim 5 alamat, dia bisa mendapat 50.000. Nah, puji Tuhan dia lakukan itu, kami perkenalkan dengan teman yang lain yang juga berjualan, teman yang lain berjualan. Dalam waktu kira-kira 3 bulan, dia bisa mencicil membeli sepeda motor bekas. Itu di masa pandemi. Dan ini, saudara, sesuatu yang kalau saya ceritakan daftarnya juga banyak.
Tapi artinya apa? Dalam keadaan krisis seperti itu, Tuhan mau kita tidak berdiam diri. Kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Nah, malam hari ini setelah kita selesai, sebentar lagi selesai, mari kita membuat daftar. Tahun ini mau segera berakhir. Apa sih yang masih kita bisa lakukan dalam tahun ini? Siapa teman yang harusnya kita tolong? Kita coba cari tahu. Kamu punya apa? Kita kuatkan dia. Mari kita lakukan sesuatu. Nggak usah berhutang. Kalau dipinjami ya, puji Tuhan, kita tolong. Tetapi ada sesuatu yang terus-menerus bisa dikembangkan. Dan bersyukur sekali saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam 2 tahun ini. Cara Tuhan memelihara setiap keluarga itu luar biasa. Kalau orang yang sudah mungkin bergaji puluhan juta, tiba-tiba harus berhenti tanpa ada bisnis sama sekali. Kalau bukan anak Tuhan, bisa bunuh diri. Tetapi ada banyak kesaksian, justru di masa pandemi, mereka mendapatkan pemeliharaan Tuhan, bahkan bisa memberkati orang lain. Ya. Terakhir, bagaimana memanage kehidupan kita di masa pandemi? Krisis itu akan selalu ada. Saya ulangi, krisis akan selalu ada. Kita harus membuat keputusan, itu tidak boleh dihindari. Dan kita harus melihat apa yang sedang kita miliki. Jangan kita melewatkan. Barangkali saudara sedang duduk di satu kamar tidur, kita melupakan bahwa di lemari kita ada begitu banyak baju. Itu baju bisa dilipat yang rapi, dikasih plastik. Mungkin kita buat semacam, apa itu namanya, sale, menjual. Untuk siapa? Ya apa saja. Saya pernah membuat paket-paket untuk sekolah minggu yang harganya sekitar 20.000 atau 50.000, tapi meminta tolong orang tua untuk mengerjakan. Dan dia mendapatkan sesuatu. Yang penting itu terus bergerak dan itu Tuhan menolong dengan, ya tentu saja kita harus berdoa dan mendoakan terus-menerus. Kita mungkin lupa bahwa banyak hal yang sedang tidak tertangani dengan baik karena kita mengabaikan, karena kita tertutup mata tidak melihat, sementara itu seharusnya kita bisa mengembangkan. Untuk kepentingan pelayanan Tuhan, dalam pelayanan dengan Tuhan, untuk kepentingan menolong orang lain, tanpa kita harus berkeluh kesah. Kita melakukannya semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara harus ingat, perjalanan kita tidak tahu sampai kapan, tapi kalau kita membuat rencana, kita wajib. Maksud saya membuat rencana itu harus dilakukan. Berapa lama pun kita tidak tahu ke depannya. Tahun ini saya tadi katakan, baru tinggal hanya Oktober, November, Desember. Kita merencanakan apa? Natal. Nggak ada budget. Coba kita cari seluruh isi rumah kita, seluruh isi rumah teman kita. Barangkali kita masih bisa melakukan sesuatu yang membuat banyak orang bersuka cita. Ya, tanggal 30 Oktober nanti, saya akan membuat satu virtual workshop. Itu untuk apa namanya? Menyemangati begitu banyak guru-guru sekolah minggu dan keluarga-keluarga yang sudah pesimis. Aduh, Natal masa pandemi, masa bodoh. Kita mungkin tidak lakukan lagi seperti dulu. Tapi saya bilang tidak bisa. Natal ini adalah sesuatu peristiwa yang penting. Kita harus lakukan sesuatu. Ya, lalu merencanakan untuk mengadakan semacam tukar ide begitu ya. Nanti melalui virtual. Jadi apapun yang kita lakukan, memanage kehidupan kita, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di luar itu percuma. Sama kayak Mazmur 1 ayat, saya ingat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sudah nggak usah ikuti nasihat-nasihat orang fasik yang bukan nggak ada urusannya dengan firman Tuhan. Itu akan membuang-buang waktu. Nah, penutup sekali adalah finishing well. Tuhan sudah memelihara kita dari kita lahir sampai hari ini. Mau kita 20 tahun, 30 tahun, atau 50 tahun, atau lebih, kita harus menyelesaikan hidup kita dengan baik. Mau pandemi, mau tidak pandemi, Tuhan akan menuntut kita untuk bertanggung jawab dengan semua apa yang kita miliki. Jadi malam hari ini marilah kita belajar dari 3 peristiwa atau 3 tokoh, yaitu Musa, dan peristiwa Musa itu, kemudian peristiwa Ibu Janda Sunem, dan kondisi 12 murid yang harus memberi makan 5.000 orang. Masing-masing punya krisisnya. Sama dengan kita semua pada masa pandemi ini. Banyak orang mengatakan puji Tuhan tahun depan lebih baik.
Ya semoga Tuhan tolong. Indonesia akan menjadi lebih baik. Tapi setiap kita tetap harus berjaga. Krisis itu akan datang entah secara bersama-sama ataupun sendiri, skala besar atau skala kecil. Karena hidup kita memang masih seperti ini. Masih banyak tantangan, masih banyak orang bermasalah di sekitar kita yang harus kita tolong. Tapi bersama-sama bergandengan tangan dalam doa, dalam satu tubuh Kristus. Kita bersama-sama saling menguatkan sampai menyelesaikan dengan baik. Dan dengan produktif. Kalau kita santai-santai aja ya sudahlah, mengalir seperti air. Saya kok kurang setuju. Ya, waktunya sudah habis ya. Jadi saudara, mari kita akan bersama-sama. Sebelum saya kembalikan kepada pemimpin acara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Apa sih sebenarnya kondisi kita? Bagaimana kondisi keluarga kita, lingkungan kita? Apakah kita berdiam diri atau harus melakukan sesuatu? Baik, keputusan yang kita buat, kita harus melakukan sesuatu. Mulai dari melakukan untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya? Mulailah seperti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada padamu? Dari situ Tuhan akan berkarya. Kalau seperti perintah Tuhan kita taati. Bawalah ke sini. 5 roti 2 ikan dibawa kepada Tuhan, jadi. Apa yang ada pada kita yang kadang-kadang kita nggak sadarin? Ya, seperti cerita saya tadi itu, pohon di depan rumah saya, ketika itu diolah, bisa menjadi berkat bagi banyak keluarga. Saudara tahu, dengan memasak, 1 kali memasak dalam panci, itu bisa menghasilkan uang 75.000. Itu hanya dari pohon-pohon, 1 pohon yang ada di depan rumah. Barangkali di dalam rumah kita ada banyak hal yang masih terabaikan. Mari kita coba menggali dan kita mulai mengelola dengan baik. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baiklah, puji Tuhan. Pada malam ini kita sudah diberkati firman Tuhan oleh Ibu Rosi. Kami ucapkan terima kasih, Bu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan juga keluarga Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan doa untuk teman-teman kita juga yang berulang tahun pada minggu ini. Juga doa penutup dan doa berkat untuk ibadah kita pada malam ini. Mohon kepadanya Kak Milka untuk bisa pimpin. Shalom Kak Milka. Shalom, terima kasih Kak Rosi sudah jadi berkat bagi kami walaupun jauh di Surabaya, tetapi dengan adanya virtual ya, fasilitas yang ada jadi tidak terbatas lagi, ya kita tetap bisa saling memberkati dan secara khusus kami dan juga anggota PDM boleh mengalami mendapat berkat dan juga pencerahan dan juga suatu hal yang baru ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saudara semuanya, kita akan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita berdoa bersama-sama juga bagi saudara kita yang berulang tahun untuk minggu ke depan, yaitu saudara Ferdi Sugiarto, kemudian saudari Ike atau Mikela, kemudian saudara Gunawan, kemudian saudara Budi Oktowijaya, dan kemudian saudara Jeki, dan juga saudari Febianti Darmanto. Selamat ulang tahun buat semua secara khusus yang hadir, dan juga saling mendoakan, saling menyapa, dan juga memberi ucapan saat-saat yang khusus supaya semuanya tetap bersemangat ya. Puji Tuhan, pada malam ini kita akan berdoa dan juga akan menutup persekutuan kita dan juga mengucap syukur buat segala yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita melalui ibadah pada malam ini. Dan juga saya melihat bahwa masih banyak ya PDM yang belum hadir, tolong saling mendoakan dan mengingatkan
supaya setiap jam-jam ibadah semuanya boleh tetap bertekun dan setia mengikuti ibadah-ibadah yang ada supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan Tuhan, penyertaan pembelaan Allah di dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengarahkan kami kepada setiap situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, agar di dalamnya kami boleh tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, yang juga terus berkarya, dan juga mempergunakan segala situasi, keadaan, kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan-tindakan iman, bahkan melakukan apa yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan nyatakan bagi kami pada malam ini melalui hamba-Mu, Kak Rosi. Tuhan kiranya terus juga memeteraikan itu di dalam loh hati kami dan membuat kami juga Tuhan tidak tinggal diam, tetapi melakukan tindakan-tindakan untuk juga mewujudkan setiap keadaan dan juga kehidupan rohani kami dan juga jasmani kami dan juga kebutuhan-kebutuhan kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami juga boleh menjadi berkat dan kekuatan juga bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyatakan isi hati-Mu, memberkati di dalam keluarga untuk Kak David dan juga anak Devina. Tuhan juga memberkati dan seluruh keluarga. Tuhan terus beracara melalui kehidupan dari hamba-Mu sehingga semakin berdampak dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar pelayanan dan juga jemaat yang Tuhan percayakan, dan juga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur, dan juga Tuhan kami juga terus berdoa bagi semua pengurus-pengurus PDM. Tuhan juga menyertai mereka, melindungi mereka, dan juga terus memakai mereka untuk menjadi tangan Tuhan, kaki Tuhan, dan juga mulut Tuhan untuk terus melakukan segala tugas tanggung jawab yang Allah percayakan di dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, terus memberikan visi-visi yang baru agar semakin PDM semakin kuat dan berkarya bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan mereka semua di dalam tangan kuasa-Mu. Dan secara khusus juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun untuk sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka satu persatu dalam pergumulan mereka, di dalam kesehatan mereka, keluarga, usaha, pekerjaan, studi, bahkan semua yang terkait dengan kehidupan mereka. Tuhan lindungi dan tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah mereka juga semakin kuat dan semakin bertekun, bahkan semakin menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi teman-teman, lingkungan, dan dimanapun mereka berada. Tuhan sertai di dalam segala perkara, dan juga Tuhan lindungi di dalam segala pergumulan dan juga segala usaha pekerjaan mereka. Segala bentuk rancangan si jahat ingin mengganggu rancangan Allah di dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami gagalkan, kami hancurkan semuanya. Kami mohon pembelaan Tuhan terus beracara di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Tuhan juga terus melawat saudara-saudara PDM yang lain dimanapun mereka berada di dalam segala situasi keadaan mereka yang tidak sempat bergabung dengan kami pada malam ini. Biarlah kiranya Roh Kudus terus menuntun mereka hingga mereka juga terus kuat di dalam Tuhan dan bersama-sama kami dalam setiap jam-jam ibadah yang ada. Kami mohon Tuhan penyertaan pembelaan Tuhan atas kehidupan mereka. Bahkan semua saudara-saudara kami yang telah bergabung bersama-sama, kiranya Tuhan juga campur tangan di dalam segala perkara, di dalam memulai segala hal-hal yang baru, bahkan dalam menekuni setiap kepercayaan dan juga usaha pekerjaan mereka. Tuhan membela dan juga menyertai mereka semuanya.
Terpujilah nama Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berada dalam kekurangan Tuhan juga memberkati mereka, dan di dalam segala perkara semuanya Tuhan tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih Bapa yang ajaib, kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya, dan biarlah Tuhan juga terus melingkupi kami dan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, memprotek kami dari segala bentuk virus, dari segala bentuk rancangan si jahat, tipu muslihat, kuasa kegelapan, dan segala bentuk tekanan-tekanan dari si jahat ingin mengganggu rancangan Allah yang ingin mengambil keuntungan, kesempatan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah bersama kami, Engkau Allah menuntun kami dan juga menyertai kami semuanya sampai Engkau datang kali yang kedua. Dan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menerima berkat-Mu. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, akan terus mengurapi, menyertai, membuat kita bijaksana, sehingga semakin apa yang kita lakukan semua berhasil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.